Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi Adrian Yudhistira. Saya dari kampus STI Madani dengan NIM 230500880. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dasar logika dan algoritma dari dosen pengampu Paisan Maulana Eskom MTI. Baik, di sini ada daftar isi dari PPT saya, yaitu 1. Pengertian flowchart, jenis flowchart, simbol-simbol flowchart, dan pseudocode flowchart. Selanjutnya di sini ada pengertian flowchart. Flowchart adalah representasi grafis dari langkah-langkah atau proses dari suatu program atau sistem. Flowchart menggambarkan aliran informasi data atau kendali antara langkah-langkah yang berbeda dalam suatu proses. Flowchart membantu dalam pemahaman analisis dan dokumentasi proses-proses kompleks dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna yang berbeda. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis flowchart. Flowchart system atau sistem flowchart menggambarkan alur keseluruhan dari suatu sistem atau proses bisnis, biasanya menunjukkan aliran data, dokumen, kendali, dan proses-proses utama. Yang kedua ada flowchart program flowchart, fokus pada aliran logika dan kendali di suatu program komputer, mempresentasikan urutan instruksi dan keputusan yang diambil oleh program. Yang ketiga ada flowchart dokumen, yaitu dokumen flowchart, menggambarkan aliran dokumen atau informasi dalam suatu proses bisnis, menunjukkan bagaimana dokumen atau informasi diproses dan dialirkan melalui berbagai unit dan atau departemen. Selanjutnya ada flowchart pengolah keputusan, yaitu decision flowchart, digunakan untuk memvisualisasikan alur logika dalam pengambilan keputusan, menunjukkan pilihan dan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Yang keempat ada flowchart data. Data flowchart yaitu fokus pada aliran data dalam suatu sistem atau proses, menggambarkan bagaimana data diproses dan dipindahkan antara berbagai komponen dalam sistem. Selanjutnya di sini ada direction symbol, atau digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol lain. Yang pertama itu simbol offline connector yang seperti gambar berikut nomor 1. Fungsinya itu simbol untuk keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang lain. Yang kedua ada simbol konektor, yaitu berbentuk bulat. Simbol untuk berfungsi untuk keluar atau masuknya prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang ketiga ada simbol communication link, yaitu berbentuk seperti huruf Z, berfungsi untuk transmisi untuk informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang berikutnya ada processing symbol, menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu prosedur. Simbolnya seperti persegi panjang, keterangannya yaitu simbol bernamanya simbol proses, fungsinya simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang selanjutnya adalah simbol manual operation, berikut contoh gambarnya. Berfungsi simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya adalah processing symbol. Yang pertama adalah simbol decision, seperti berlaku tepat. Berfungsi untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau hasil yang berbeda, memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya ada simbol predefinite process. Berikut contoh gambarnya. Berfungsi untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Yang ketiga, simbol terminal seperti oval. Berfungsi untuk pemulaan atau akhir dari satu program yang biasa diawali oleh simbol terminal awal dan akhir. Berikut ada input-output simbol. Yang pertama yaitu simbol input dan output. Simbol berikut contoh gambar simbolnya, yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya ada simbol magnetic tape unit, yaitu berbentuk seperti gelembung cat. Berfungsi simbol yang menyatakan input berasal pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Selanjutnya ada simbol punch-head card, yaitu simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau output yang ditulis ke kartu. Selanjutnya di sini ada simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Selanjutnya ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, atau dan sebagainya.
Selanjutnya ada simbol transmittal tape, simbol untuk menyatakan input berasal dari mesin jumlah hitung. Selanjutnya ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Berikut adalah contoh kalimat algoritma yang menjadi pseudocode. Yang pertama, inisialisasi. Persiapan forklift yang diisi daya, angkat tempat duduk forklift ke arah belakang, cabut kabel forklift. Yang bagian prosesnya, lakukan langkah berikut secara berulang sampai kondisi berhenti terpenuhi, atau bisa disebut jika baterainya belum terpenuhi, bisa diulang lagi pada bagian di sini. Yang pertama, sambungkan kabel pengisi daya forklift ke stop kontak listrik yang berfungsi. Periksa apakah koneksi kabel pengisi daya aman. Nyalakan pengisi daya forklift. Periksa indikator pengisian daya. Tunggu hingga baterai mencapai kapasitas penuh atau waktu pengisian selesai. Di sini selanjutnya ada output. Matikan pengisi daya forklift. Putuskan koneksi listrik dan dengan mematikan saklar atau mencabut kabel pengisian daya dari stop kontak. Lepaskan kabel pengisian dari forklift, lalu bisa digunakan kembali. End process. Berikut adalah pseudocode flowchart dari algoritma barusannya. Dari start, persiapan forklift yang ingin diisikan, angkat tempat duduk forklift ke arah belakang, sambut kabel baterai forklift, sambungkan kabel pengisian daya forklift, periksa kabel pengisian daya, nyalakan pengisian daya forklift, periksa indikator pengisian daya. Ini kan menggunakan tabel display ya, karena pengisian daya memakai indikator atau apa itu display buat layar pengisiannya. Jadi digunakan menggunakan tabel menggunakan simbol display. Selanjutnya, jika baterai belum terpenuhi, jika baterai belum terpenuhi, jika baterai sudah terisi penuh. Jika belum terpenuhi, kembali lagi ke periksa indikator pengisian daya. Selanjutnya adalah matikan pengisi daya forklift. Putuskan koneksi listrik dengan mematikan saklar. Lepaskan kabel pengisian daya forklift. Pasang kembali arus listrik baterai ke forklift. Forklift siap digunakan. Selesai. Sekian dari penjelasan dari saya dari presentasi tugas logika dan algoritma. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.